Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini Mas Doni ya? Ya, Mas. Mas Doni yang udah janjian sama saya di chat di WA itu ya? Mas Doni kesini naik apa nih? Motor. Kebetulan naik motor. Nah setelah dari sini mau ada acara? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Jadi free ya hari ini, untuk hari ini. Karena untuk hari ini free juga Mas Doni di sini sudah jadian sama saya mau konseling. Sebelumnya Mas Doni udah sarapan belum? Ya, Mas Doni mau ke kamar mandi atau udah siap nih? Udah siap berarti ya? Oke. Nah, Mas Doni udah kenal saya kan? Kalau di WA sudah. Hanya kenal sebatas saya kenal gitu. Jadi saya perkenalkan lagi ya Mas. Saya Wildiana atau Mas Doni bisa bilang Mbak Diana atau Diana aja Pak. Jadi saya di sini sebagai konselor yang akan memfasilitasi proses konselingnya Mas Doni, menemukan solusi-solusi untuk masalah Mas Doni. Sedangkan Mas Doni di sini sebagai konseling, ya dapat bercerita, dapat secara terbuka bercerita Mas Doni secara sukarela datang ke sini, dan Mas Doni juga tidak usah takut, tidak usah ragu untuk bercerita kepada saya, karena yang tahu cerita atau masalah yang akan Mas Doni katakan, ceritakan gitu, itu hanya saya dan juga Mas Doni dan Mas. Dan di sini Mas Doni kan akan melakukan konseling ya. Mas Doni sendiri tahu nggak konseling, seputar konseling itu apa? Kalau konseling itu ya kayak istilahnya curhat lah, mengeluarkan apa yang ada di pikiran. Ya kayak kita sebagai yang si cerita ini kayak yang mendengar ini kayak memasukkan lah atau ya seputar itu sih yang saya tahu. Ya benar sekali. Jadi lebih tepatnya ya konseling ini proses di mana adanya konselor, jadi konseling menceritakan, konselor membantu menemukan solusinya dengan lebih baik lagi supaya dapat diarahkan gitu ya Mas. Nah, terus juga akan pastinya kita di sini akan diadakannya time limit atau batas waktu. Jadi kita konseling hari ini akan dilakukan kiranya 30 sampai 35 menit. Nah, jika itu kurang, kan kita untuk melanjutkannya di konseling berikutnya. Seperti itu ya. Ada masalah apa nih atau perasaan yang Mas Doni rasakan saat ini gimana? Yang sekarang sih ya, kebetulan kan saya mahasiswa juga. Saya sering kalau ada tugas tuh selalu boleh mepet-mepet. Kayak gimana sih? Nggak mepet, nggak buru-buru. Jadi tujuannya Mas Doni datang atau perjanjian konseling hari ini itu untuk ya mengetahui kenapa diri saya ini kok sering menunda-nunda gitu ya Mas, lebih tepatnya ya. Jadi menunda-nunda tugas, kerjaannya sering mepet-mepet deadline gitu ya. Jadi ingin mengetahui gitu, ingin merubah gitu ya supaya lebih baik lagi. Nah, bisa diceritakan lebih detail lagi kayak kenapa sih Mas tuh sering menunda tugas
ada apa? Ya pertama sih kayak apa mungkin dari waktu SMA ya memang sering kerjanya mepet karena ya kayak males aja bro, langsung kerjain, ada rasa malas. Berarti kejadian sering menunda-nunda tugas ini udah dimulainya dari SMA ya, udah cukup lama gitu ya. Tapi apa yang Mas Doni rasakan ketika mengerjakan tugasnya tuh hampir gitu ya? Kalau yang saya rasakan sih pastinya kayak Buru-buru. Terus apa Mas Doni juga merasakan kayak ya stres terus ya juga kadang kalau udah benar nggak tahu gimana sih tugas ini bisa selesai, sedangkan mepet banget buat ngumpul. Oke, jadi itu juga menunda-nunda, masalah menunda-nunda tugas itu juga menyebabkan Mas Doni stres, bingungan gitu. Apakah mungkin sampai kayak apa ya, berkeringat, jantung tidak hidup gitu? Kalau itu sih nggak terlalu lah, cuman ya kadang nggak sampai berdekat juga. Atau sampai marah-marah seperti itu? Ya sedikit sih tapi nggak terlalu sering, ya lebih ke ya udah asal ngerjain, kadang kayak ya udah benar salah atau benar ya. Tadi kan Mas bilangnya kayak Mas Doni kan asal-asal ya udah benar atau salah ya dikumpulkan aja gitu ya. Berarti nggak ada ini ya Mas, cecekan ulang gitu itu ya Mas. Ya soalnya yang pertama juga mepet banget kan, kedua ya bingung, juga ya gimana biar cepat selesai juga senang. Ya, paham. Karena juga waktunya kan udah mepet banget ya Mas. Itu biasanya Mas ngerjainnya apa sampai kayak hamin 1 jam, hamin berapa menit gitu kadang Mas pernah nggak? Ya pernah sih kadang. Di kategori ini pernah atau sering? Pernah. Pernah, nggak sering-sering banget ya berarti ya. Oke. Dan biasanya dalam beberapa hari dalam seminggu Mas itu kapan nih kira-kira Mas itu males-malesnya, atau apakah setiap hari, apakah pernah ada Mas yang nggak males, ataukah emang di hari-harinya Mas ya males aja ngelakuin mengerjakan tugas secara cepat gitu awal-awal? Ya kalau lihat dari hari sih bukan dari hari sih, kayak ya dari moodnya sendiri, mood saya sendiri. Kayak kalau misal dari awal hari Senin misal itu dari paginya kayak nggak ada apa-apa nih, nggak ada masalah, baik dari keluarga atau dari sekitar atau ya lain lah, ya pasti kayak oh udahlah kerjain dulu, masih istilahnya dapat sedikit lah kerjainnya, tapi kan ada lah buat ngerjain, nggak langsung selesai. Kayak misal tugasnya itu hari Sabtu, tugasnya hari deadline-nya itu hari Sabtu, dikasihnya hari Selasa. Kalau moodnya saya bagus, ya udah saya kerjain meskipun ya sedikit, masih nggak langsung selesai hari Selasa itu. Berarti terkadang-kadang ya mengikuti kesenangan hati dulu gitu ya. Kalau udah kayak dari pagi udah dibikin ya mood, atau ya ada aja masalah-masalah yang tiba-tiba datang, ya bisa
bisa-bisa saya ya udah males mau ngerjain semuanya aja males. Tadi kan Mas Doni sempat bingung dari keluarga, kadarnya ada dari teman, kadang mengganggu atau apa gitu. Apakah orang-orang atau lingkungan sekitar Mas Doni juga mempengaruhi proses belajarnya Mas Doni ini? Ya kadang sih pernah kayak saya diajak teman padahal ada tugas nih ya kebetulan kumpulinnya hampir udah kurang 3 hari nih tapi saya kayak ya udah ikut aja temen dulu kayak keluar ngopi nongkrong saya tetap mengiyakan padahal ada tugas yang belum selesai. Berarti Mas Doni tidak bisa menolak ajakan temannya Mas Doni gitu ya. Ketika temannya Mas Doni ngajak nongkrong, ngajak keluar gitu, Mas Doni pasti mengiyakan padahal ada tugas. Tapi itu apakah meskipun tugasnya misalkan hamil 1 hari, kayak hamil 1 hari, apakah Mas Doni itu sempat mengiyakan juga? Ya kadang iya sih kecuali kayak lihat dulu di sini cuma istilahnya tahun dasarnya lah jadi kayak ya udah saya mengiyakan dulu mungkin hamil jam tapi belum kita belajar nanti udah saya bantu kalau udah nggak tahu itu baru mungkin saya ya menolak lah Tapi ada rasa menolaknya lah tapi kebanyakan lebih dominan ke mengiyakannya. berarti Mas Doni juga sempat menolak gitu ya Mas ya. Jadi kayak Mas Doni juga tidak takut gitu untuk menolak ajakan dari misal tugasnya itu sulit, tugasnya itu Mas Doni nggak tahu, jadi Mas Doni bisa menolak. Oke, selanjutnya apakah ada faktor lain, kan tadi dari teman nih, apakah ada faktor dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat atau Mas Doni di sini kan saya tahunya kan berkuliah ya Mas Doni sempat mengikuti organisasi atau enggak? Kalau sekarang belum dan juga kurang minat. Di luar organisasi juga tidak. Kalau dari keluarga sendiri? Kalau sekarang sih kebetulan Enggak ada juga. Oke, berarti yang mempengaruhi Mas Doni menunda-nunda tugas itu bisa disebabkan sama teman gitu ya Mas. Oke, apakah Mas Doni di sini selain berkuliah, Mas Doni juga bekerja atau gimana Mas? Jadi cuma hanya teman ya Mas. Setelah itu Mas Doni pernah nggak merasa ingin memulai mengerjakan tugas sebelum ya Mas Doni punya keinginan aja kayak mau mengerjakan tugas gitu? kalau itu sih kayak lebih ke ada cuma pas itu kayak saya itu ya kebetulan suka game juga kan game online kan kayak mas itu kalau mau ngerjain tugas sih nggak mau mulai dulu lah biar apa ya ya perhatikan juga dari nanti biar tidak terlalu serius makanya ya enjoy santai jadi kayak di refresh dulu lah sebelum fokus ke tugas. Mas Doni menyinggung game nih. Nah, terus Mas Doni juga mengatakan ya game juga membuat ya nge-refresh otak dulu, buat senang-senang dulu. Nah, apakah dari game itu Mas Doni membuat kecanduan? Maksudnya dari di sini tuh Mas Doni lebih mementingkan gamenya daripada belajar. Itu sih pokoknya kan nge-game ya. Berarti di sini juga game termasuk faktor penghambatnya Mas Doni dalam proses belajar gitu ya Mas ya. Ya bisa.
Mas Doni biasanya nge-game nih dari kira-kira sehari berapa jam? Kalau jamnya sih nggak tahu ya. Kalau bisa-bisa kalau sehari dari pagi mungkin ya 2 jam. Kalau kadang ya lanjut siang main lagi. Kalau sore ya paling sejam. Kalau malam sih yang lebih sering. Kayak saya kadang 4 jam. Berarti rentang waktunya itu cukup lama ya Mas ya. Pagi kadang nge-game, siang iya, sore juga kadang, terus malam ya, terutama malam ini yang menjadi kebiasaan Mas Doni. Nah, sedangkan rentang waktu belajarnya Mas Doni kira-kira dalam sehari itu apakah belajarnya ya karena hanya ada tugas atau PR itu saja, atau ya Mas Doni sempat kayak ya udah belajar random belajar gitu? Ya kadang ada sih, cuman ya lebih sedikit. Ya nggak sampai sejam, 30 menit. Ya belajarnya bukan belajar yang tentang kuliah ya, ada yang belajar yang lain. Berarti belajarnya di luar dari tugas gitu ya Mas ya. Oke, berarti di sini ada ketimpangan ya antara main game dan juga belajar, di mana belajarnya Mas Doni tidak sampai sejam, sedangkan gamenya bisa sampai 4 jam, 5 jam, bahkan satu hari itu dari pagi, siang, sore, malam itu ada bermain gamenya gitu ya Mas ya. Berarti di sini kita menemukan faktor bisa dianggap faktor penghambat proses belajarnya Mas Doni dari teman, juga dari game gitu ya Mas. Terus apakah Mas Doni dari diri sendiri, apakah Mas Doni punya motivasi untuk diri sendiri Mas Doni? Jadi kayak untuk belajar, apakah kayak Mas Doni kayak aku mau belajar nih, aku mau berubah nih, apakah sifat seperti itu dan dilakukan, ataukah ya hanya seperti itu saja? Kalau itu sih ya ada sih ya, apa sih supaya bisa anak-anak yang lain gitu ya, kita nggak terlalu apa ya, kalau udah ada tugas tuh ya dikerjain terus gitu ya, baru ketika yang mengumpulkannya nggak juga nggak gimana sih gitu, sampai belajar gitu pengen berubah juga lah, kayak nggak masa mau yang gini aja juga berkembang gitu, apa gitu, kalau nggak dimulai dari sekarang kan ya kapan gitu. Jadi Mas Doni juga punya keinginan untuk berubah gitu ya Mas ya. Jadi juga melihat teman-temannya Mas Doni yang sudah berkembang, sedangkan Mas Doni ya masih aja dari SMK, kayak kebiasaan dari SMA-nya sampai itu sama. Sini apakah ada sosok seseorang atau teman yang bisa mengajak Mas Doni ke ayo belajar, ataukah Mas punya kelompok belajar gitu itu? Kalau itu sih nggak ada. Nggak ada, kayak di kelas atau di luar kelas gitu? Berarti Mas Doni kayak bener-bener ya udah belajar sendiri, nugas sendiri gitu ya. Jadi tidak ada support, tidak ada teman untuk ya yang mengajak atau membimbing Mas Doni ayo belajar, ayo gini, ayo gitu nggak ada yang tadi kan Mas Doni sudah bercerita ya tentang konsol-konsol, kita juga sudah berbagi. Nah, saya ingin tanya, apakah ada perasaan yang timbul ketika Mas Doni mengerjakan tugas lebih awal? Jika Mas Doni berhasil nih mengerjakan tugas lebih awal, apakah apa ya, kayak Mas Doni apakah biasa saja atau apa lega atau gimana? Kayak itu kayak agak sedikit nggak
pasti kepikiran juga kan. Eh, apakah Mas Doni di sini pernah nggak udah selesai tugasnya sebelum habis 1 hari atau habis 2 hari gitu, tugas sepenuhnya? Pernah sih, cuman yang sering banget minim Apa-apa. Kan di sini apa yang Mas Doni rasakan ketika tugas sepenuhnya itu selesai? ya lega sama nggak kepikiran lagi. Jadi kalau tinggal sesuai ya udah mental tinggal dikumpulin tenang, adem juga. Bebas ngelakuin apa aja gitu ya Mas, jadi kayak mau game. Diajak teman ya udah mau ya udah. Ini dari pernyataannya Mas Doni dapat disimpulkan bahwa Mas Doni ini sering menunda-nunda tugas dan menyebabkan Mas Doni stres saat mengerjakan tugas di mepet-mepet deadline. Jadi kita mencari hari ini, kita menentukan tujuannya Mas Doni dulu. Tujuannya yaitu mengubah sifat keseringan itu, sifat menunda-nunda itu menjadi lebih renggang lagi, maksudnya tidak begitu menunda-nunda gitu ya Mas ya. Agar kita bisa lebih fokus lagi nih ke konseling ini, lebih baiknya kita menetapkan tujuan dari konseling ini, kita fokus pada satu masalah terlebih dahulu Mas. Dimana Mas ini kan tadi masalahnya ada yang sulit mengerjakan tugas atau menunda tugas, juga ada stres saat mengerjakan tugas di mepet-mepet deadline, juga ini ada yang kekurangan manajemen waktu di bermain gamenya, ya kan Mas? Terus apakah ada masalah-masalah yang lain? Ya itu sih gimana sih menguranginya lah, kayak nggak main game, kayak main gamenya jangan terlalu. Kalau misalnya ada tugas yang belum selesai, kecuali ya kalau tugas yang udah selesai udah nggak apa-apa. Oke, buat proses konseling hari ini kita tetapkan tujuannya dulu, itu kita tetapkan yang paling parah yaitu menunda-nunda tugasnya dulu. Jadi kita akan berlatih untuk Mas Doni tidak menunda-nunda tugas itu seperti apa. Kita akan mencoba mencari jalan keluar solusinya yang Mas Doni menunda-nunda tugas, dan mungkin di kesempatan konseling selanjutnya kita akan melanjutkan lagi ke yang stres, ke yang bermain game gitu itu ya Mas. Jadi kita tetapkan dia menunda-nunda tugas. Dan ini kan sudah menyadari dari kebiasaannya Mas Doni yang menunda-nunda tugas ini ya Mas ya. Nah, apakah ada perubahan yang ingin Mas Doni capai? Ada sih, gimana sih supaya ngumpulinnya itu nggak terlalu minimal ya 2 lah. Berarti Gimana sih caranya daripada tugas meskipun ya kerjanya sedikit demi sedikit aja. oke, berarti Cara ngumpulin buat kita ngerjain itu gimana? berarti di sini cara untuk memanajemen waktunya gimana gitu ya Mas ya, supaya tugasnya Mas Doni selesai, melakukan hal yang lainnya. Oke, kan di sini untuk menunda-nunda tugasnya itu Mas Doni harus bisa memanajemen waktunya Mas Doni gitu. Ada beberapa ragam teknik yang bisa kita lakukan dari memanajemen waktu itu sendiri. Pertama itu ada self management. Jadi di sini Mas Doni dapat mengelola waktunya Mas Doni, bisa juga Mas Doni membuat jadwal harian Mas Doni. Terus ya itu semua akan dibantu oleh saya. Dan juga di sini ada teknik relaksasi
Jadi teknik self management di sini membantu Mas Doni untuk mengendalikan kebiasaannya Mas Doni dan perilakunya Mas Doni dalam cara mengatur waktu gitu. Teknik ini bisa Mas Doni lakukan dengan menentukan tujuan, terus membuat jadwal yang lebih realistis, juga menentukan prioritasnya Mas Doni. Jadi prioritas mengerjakan tugas dulu daripada keluar, mengerjakan tugas dulu daripada main game gitu. Terus juga Mas Doni di sini sudah setuju kan menggunakan ini. Selanjutnya supaya lebih terstruktur lagi, kita akan mencoba membuat jadwal hariannya Mas Doni gitu ya. Jadi untuk melihat seberapa Mas Doni ini konsisten dalam pekerjaannya di sini, apakah Mas Doni bisa untuk menetapkan tujuannya Mas Doni, atau ada Mas Doni udah niat nih, ada niat dalam dirinya Mas Doni untuk menetapkan tujuannya, ya aku ingin berubah gitu. Kalau niatnya ya ada. Sudah ya, sudah ada. Terus apakah jika ada jadwal atau ya aturan atau yang harus dilakukan Mas Doni dalam kesehariannya, apakah Mas Doni akan melakukannya? Ya sih, ada jadwalnya yang mungkin bisa. Jadi teknik ini bisa membantu Mas Doni gitu ya untuk mengatur. Jadi ada pembimbingnya gitu ya. Jadi untuk penerapan teknik ini kita bisa membuat jadwal setiap minggunya, setiap harinya gitu ya Mas. Misalnya di sini Mas Doni gini, kiranya kapan hari yang memungkinkan Mas Doni untuk mengerjakan tugas? Misalkan Mas Doni pilih 2 atau 3 hari dalam satu minggu. Bisa di 3 hari itu. Kiranya kapan? Ya mungkin ya hari Senin bisa. Soalnya kan ya rata-rata saya itu kalau Senin itu ya semangat lah. Oke, hari Senin. Dan ya hari Rabu mungkin. Soalnya ya Selasa saya kadang sering ya olahraga sedikit lah. Ada jadwal kuliah yang Ya jadwal kuliah yang benar-benar menguras tenaga juga, jadi kayak butuh istirahat. Oke. Dan Doni di sini akan menggunakan 2 hari atau 3 hari. mungkin ya sama 2 atau 3 hari. Kalau tugas itu ya kemungkinan kayak susah atau benar-benar bingung, mungkin 3 hari lah. Kalau yang 2 hari berarti 2 hari ketiganya. itu mungkin hari Oke, oke. Jadi gini Mas, mungkin gini, nanti kan Mas akan di jadwalnya Mas ini akan dijadwalkan di hari Senin, Rabu dan Jumat sesuai dengan kekosongannya Mas sendiri, dan dimana waktu yang hari Sabtu dan Minggu ini untuk hari bebasnya Mas Doni gitu ya. Oke. Jadi Mas Doni bisa bermain game, bermain atau keluar bisa di waktu-waktu weekend. Oke. Dan hari Senin Selasanya mungkin Mas Doni akan mengerjakan tugas yang berat dulu. Gimana Mas? Apakah Mas lebih menyukai mengerjakan tugas yang berat dulu atau yang ringan-ringan dulu? ya mungkin kalau langsung tugas yang berat untuk hari pertama mungkin ya kurang, karena takutnya kayak ke hari selanjutnya kayak udah hari pertama berat gitu, kayak malas, takutnya ada rasa malas. Jadi ya ringan-ringan dulu aja. Berarti di sini Mas Doni kan dari yang ringan dulu. Berarti mungkin hari Seninnya kerjakan tugas yang ringan, hari Selasanya mulai masuk ke berat, dan hari Jumat
jamnya, apakah mungkin untuk menyesuaikan jamnya, apakah mau malam, pagi, siang, atau gimana Mas, yang waktu-waktu senggangnya Mas Doni. Jadi ditetapkan, misalkan hari Senin maunya nih jam sekian sampai jam sekian, hari Rabu nih jam sekian sampai jam sekian. Nggak boleh sih. Kalau hari Senin itu waktunya ya pagi aja sih. Oh, berarti Mas Doni kuliahnya pagi kosong gitu ya? Iya, mumpung pagi juga kosong. Oke, jadi pagi kosong, jadi Senin itu difokuskan di pagi hari. Jadi kira-kira jam berapa nih Mas? Mungkin ya jam 6 Oh, jam 6 atau berarti. jam 7 lah. Berarti Mas Doni morning person ya? Ya. Oke, jadi kayak jam 6 atau jam 7, misalkan jam 7 dah, jam 7 atau jam 8, jam 7 sampai jam 8, atau Mas Doni mau menambah lagi frekuensinya, jadi 1 jam atau 2 jam, ya, Mungkin 2 jam cukup sih. jam berarti jam 7 sampai jam 9 atau jam 6 sampai jam 8 gitu ya. Oke, jadi jadwalnya Mas Doni nanti saya akan memberikan format penjadwalan agar Mas Doni ini lebih teratur lagi. Saya akan memberikan jamnya juga. Nah, dan diharapkannya Mas Doni saat pekerjaan tugasnya itu tidak ini Mas, tidak teralihkan dengan game, dengan jadi HP-nya dihentikan dulu, di silent dulu, terus ya fokus pada tugasnya. Nah, itu untuk yang hari Senin tadi di jam pagi ya, yang di hari Selasanya di hari Rabu ya berarti. Iya, di hari Rabu. Kalau Rabu sih sore ya. Oh, terbangnya di sore hari. Sore hari. Sore hari juga mau 2 jam. Ya boleh. 2 jam. Oke, mungkin dari jam 3 sampai jam 5. 3 sampai jam 5. Untuk hari Jumatnya Jumat mungkin ya malam. Jumat di malam hari. Hari ini kiranya Mas Doni tuh suka begadang atau gimana? Ya kadang ya kalau yang gara-gara tugas itu ya begadang. Kumpulin yang nyampe itu kadang begadang. Bukan pernah yang sering. Berarti frekuensi mengerjakan tugasnya Mas Doni ini apa ya? Kalau tugas berat gitu, kira-kira Mas Doni bisa mengerjakannya itu berapa jam? Mungkin ya 3 jam atau 4 jam bisa kalau yang benar-benar memang berat. Oke, nah kan kebetulan di hari Jumat ini kan Mas Doni juga seringnya begadang kan ya, kayak di malam hari kan, pada waktu malam hari ini Mas Doni sering begadang. Apakah memungkinkan jika menambah waktu belajar Mas Doni menjadi 3 jam? Boleh sih. Kalau malam ya bisa. Nah, malam-malam sebelumnya itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Itu kan apakah Mas Doni juga terkadang begadang? Kalau Senin sih enggak, soalnya ya itu ada jadwal kuliah benar-benar menguras tenaga, apalagi saya kan ya jurusan olahraga lebih yang enggak kadang soalnya ya pengaruh juga kan ke badan apalagi buat olahraga. Jadi jam tidurnya Mas Doni rata-rata normal gitu ya Mas ya? Ya maksimal ya jam 10 dan tidur. Kalau dari ya Selasa sampai Kamis ya, kalau Jumat itu kadang ya jam 12. Itu udah mungkin karena memasuki hari-hari weekend, Sabtu Ya. Minggu gitu ya. Jadi kayak malam Sabtu nih, aku begadang gitu kan. Mungkin Itu yang akan kita rubah gitu. Kebiasaan itu yang akan kita rubah. Jadi malam Sabtunya, Jumat malam Sabtunya kita buat untuk Mas Doni untuk belajar. Dimana proses belajarnya mungkin kan di sini Mas Doni kan masih pemula ya. Jadi
2 jam juga nggak apa-apa, 2 jam atau kalau Mas Doni mampu, Mas Doni bisa melanjutkan ke 3 jam gitu ya Mas. Nah, dalam prosesnya Mas Doni ini nanti Mas Doni akan dibimbing atau ditemani oleh saya. Jadi saya akan membantu Mas Doni jika Mas Doni kesulitan, jika Mas Doni kayak stres atau apa, Mas Doni bisa berkabar dengan saya kayak gimana ini caranya, gimana ini meredakan stresnya gitu. Mas Doni bisa berkabar lagi dengan saya akan membantu Mas Doni untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Mas Doni alami seperti itu ya Mas ya. Terus juga Mas Doni di sini bisa untuk jika Mas Doni udah selesai menyelesaikan tugas, Mas Doni itu bisa kayak memberikan ujian pada diri Mas Doni. Jadi biar lebih termotivasi lagi gitu loh Mas. Jadi kayak sekedar kayak aku bangga nih aku bisa ngerjain tugas nih. Atau Mas Doni juga bisa kan Mas Doni udah ngerjain tugas, oh berarti aku punya waktu lebih nih, aku mau ngelakuin ini. Apalagi ya Mas Doni anak olahraga kan, jadi lebih kayak banyak waktu, aku bisa jogging, aku bisa ini, aku bisa main sepak bola, aku main ini gitu kan. Tadi kita sudah menentukan jadwal belajarnya Mas Doni gitu ya. Nah, di sini kita juga akan menentukan prioritasnya Mas Doni. Kan Mas Doni di sini tadi kan masih ada yang memprioritaskan teman, memprioritaskan game, terus di sini kita akan mengubah prioritas itu menjadi ke yang prioritas ke belajar gitu ya Mas. Jadi kan Mas Doni juga di sini sedang berkuliah, jadi Mas Doni pasti ingin dapat belajar, ingin sukses, membanggakan orang tua, seperti itu ya Mas ya pastinya. Jadi Mas Doni punya motivasi diri sendiri, jadi Mas Doni punya tanggung jawab, oh iya aku harus membanggakan orang tua, aku harus jadi orang yang sukses gitu ya Mas. Jadi prioritasnya dari yang bermain game, dari yang dengan teman-teman, juga Mas Doni bisa memprioritaskan ke beralih ke yang belajar gitu ya Mas ya. Terus di sini Mas Doni juga tidak perlu khawatir kalau Mas Doni kesulitan, Mas Doni kayak ngerasa berat, Mas Doni bisa kayak ya udah hubungin saya aja, Mas Doni bisa tanya-tanya ke saya akan selalu bersedia kapanpun, dimanapun, pasti saya langsung membalas pesannya Mas Doni gitu ya. Atau Mas Doni ingin bertemu di luar sesi konseling kita, atau cuma sekedar ngobrol, ngopi, nongkrong, atau di mana kita bisa ketemu gitu ya Mas. Terus juga tadi kan saya sempat menyinggung pekerjaan rumahnya. Nah, pekerjaan rumah di sini saya akan memberikan format pekerjaan rumah di mana itu nanti dalam bentuk kertas ya Mas. Jadi Mas bisa taruh di ininya Mas, di kamarnya Mas gitu. Nanti di situ ada jamnya Mas Doni, kan Mas Doni bilangnya kan mau awalnya tuh di situ ada hari dan tanggal, terus juga jam, terus Mas Doni mengerjakan apa, terus ada keterangannya juga, jadi bentuknya kolom, terus hari, tanggal, jam, Mas Doni mengerjakan apa, keterangan di sini untuk Mas Doni misalkan tugasnya nih Mas Doni nggak sampai 2 jam, jadi Mas Doni tulis, oh saya tidak mengerjakan tugas sampai 2 jam, saya sekarang hanya mengerjakan tugas 1,40 menit misalkan gitu. Jadi ditulis sedetail-detailnya agar kita bisa mengevaluasi. Terus misalkan juga saya di tengah-tengah saya bertugas, saya teralihkan main TikTok, main sosmed gitu itu. Jadi di situ dicatat gitu loh. Nah, terus di sini juga kan tadi formatnya itu akan saya kirimkan ke Mas nanti dalam bentuk print-printan saja agar lebih memudahkan Mas Doni juga untuk mencatat. Karena kalau ditaruh di
apakah Mas Doni maunya dicatat apa diketik saja? Mungkin ya tapi ya ditulis juga sih. Ditulis ya, karena juga bisa apa ya, menambah waktu belajar Mas Doni misalkan itu gitu tuh, agar lebih ya menambah motorinya juga gitu ya Mas ya. Terus kan selain dari saya ngasih jadwal berupa file, berupa perizinan itu, saya juga akan menetapkan, saya meminta untuk ini Mas Doni mengatur di kalender atau di pengingat. Biasanya kan di HP itu ada aplikasi tambahan, aplikasi dari HP-nya, pengingat gitu. Atau Mas Doni juga bisa kasih alarm. Nah, jadi dikasih alarm jam belajar jam 7, misalkan sebelum jam 7, jam 6.55 Mas Doni udah setel alarmnya. Terus setelah belajar misalkan jam 8 Mas Doni udah setel alarm jam 8. Jadi HP-nya disimpan dulu, nanti ketik oh sudah selesai nih. Nah, dari situ Mas Doni kan bisa mengatur, oh nggak lihat-lihat waktu lagi gitu kan. Terus juga apa ya, dari semisalkan Mas Doni sampai jam 9 gitu itu masih kurang gitu, atau nanggung nih gitu, ya terusin aja, nggak semata-mata kayak harus ikutin jadwal yang 2 jam. Kalau mau ditambah juga silahkan, malah lebih bagus, lebih baik lagi gitu ya Mas ya. Nah, dari situ juga kontrolnya Mas Doni juga lebih perlu ditingkatkan lagi dalam mengontrol ajakan, dalam mengontrol main game gitu ya. Ya apa ya, jadwal harian ini benar-benar bukan apa ya, Mas Doni di sini mengerjakan jadwal harian ini jangan merasa kayak terlalu berat, jangan terlalu gitu. Jadi kayak lebih ya dibuat santai saja. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, karena di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau Mas Doni lebih rajin lagi kan lebih bagus lagi untuk Mas Doni ke depannya gitu ya Mas ya. Juga kan Mas Doni di sini merasa keberatan nggak angkat tugas itu, atau kayak kayaknya tugasnya terlalu berat deh, kayaknya saya kurang bisa deh gitu, atau ya udah saya mencoba. Ya kebetulan kan saya orangnya ya apa ya, suka tantangan baru lah ya, pastinya ya ingin coba dulu ya, pasti ya kayaknya bisa. Berarti Mas Doni benar-benar ingin merubah kebiasaannya gitu ya Mas ya, supaya bisa lebih baik lagi, lebih ya bisa mengurangi frekuensinya Mas Doni, bisa gak stres lagi saat mengerjakan tugas, biar tidak mepet-mepet deadline lagi gitu ya Mas ya. Nah gini Mas, misalkan tugasnya itu berarti Mas Doni gini, dari hari yang kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, misalkan tugasnya ada di hari Jumat, tugas yang berat, berarti Mas Doni kan mengerjakan tugasnya di hari Jumat atau Rabu, hari Jumat, Senin atau Rabu. Gimana maksudnya? Kan misalkan tugas yang dikasih kan di hari Kamis, Ya. terus kita menyepakatinya kan pasti Mas Doni ada jarak kan, nggak mau yang hari Senin itu nggak mau tugas yang berat kan, berarti tetap Mas Doni akan melaksanakan tugasnya di hari Rabu gitu Mas, atau menyesuaikan lagi dengan jadwal deadline-nya Mas Doni. Ya mungkin bisa dari kayak ngumpul ya, deadline tugasnya itu dikumpulkan hari apa. Oke, berarti Ya dari itunya dulu. Oke, berarti juga melihat dari deadline-nya ya Mas ya. Jadi deadline-nya jam berapa, deadline-nya hari apa, jam berapa. Terus kita atau ya Mas Doni bisa kayak memikirkan, oh berarti sebelum 3 hari dari deadline itu dikerjakan gitu. Nah, misalkan nih Mas
Doni juga ada keinginan untuk mengerjakan tugas selain dari hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu juga lebih bagus lagi mas. Jadi misalkan Selasa ada waktu renggang, kan biasanya kuliah sekarang ada yang daring, ada yang offline gitu. Itu kan misalkan Mas Doni pengen nih buat mengerjakan tugas di hari-hari itu juga ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Nah dalam pekerjaan ini juga ya perlu diingatkan lagi, saya akan membimbing jadi bisa berkomunikasi lagi dengan saya gitu ya mas. Terus apakah ada yang perlu ditanyakan lagi yang Mas Doni kurang paham nih? Mungkin ya ada semuanya ya paham. Sudah paham ya? Oke, berarti kita akan melakukan evaluasi dari penjadwalannya Mas Doni tadi itu di konseling berikutnya gitu ya Mas ya. Jadi konseling berikutnya akan membahas mengenai ya PR-nya Mas Doni gitu ya. PR-nya Mas Doni apakah itu sudah bisa, apakah Jalan dengan benar ya, apakah itu sudah Mas Doni sudah merubah kebiasaannya, mengikuti jadwalnya gitu tuh. Nah, semisalkan sudah bisa, apakah kita akan menambahkan frekuensinya atau apakah kita akan menerapkan teknik-teknik yang lain? Kan tadi juga tujuannya ada 4 itu ya Mas ya. Ada yang menunda tugas, terus juga ada yang mengatur waktu untuk main game gitu-gitu ya Mas. Itu kita ke proses selanjutnya lagi gitu, masalah-masalah yang lainnya gitu dapat dipahami Mas Doni. Nah, gimana nih perasaannya Mas Doni setelah melakukan konseling ini? Kerja juga sedikit banyak juga yang tahu ya berubah juga enggak ya diem di zona itu aja kan, udah kerjain mepet juga stres terus ya ininya saya kesini nih ya memang benar-benar mencari solusi lah ya keluar dari zona tersebut kan. Oke, berarti di sini Mas Doni sudah dapat menemukan arah gitu ya Mas ya. Mulai tertata nih ya istilahnya gitulah. Makasih ya Mas. Dikarenakan pembahasan kita hari ini sudah dirasa sudah lengkap. Apakah Mas Doni ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin ya ada. Oke, nanti kegiatan konseling hari ini kita cukupkan ya Mas, hanya sampai di sini. Dan saya juga minta maaf jika saya kurang lancar atau Mas Doni bingung menanggapi pernyataan saya gitu ya Mas ya. Dan terima kasih Mas Doni sudah mau konseling, mau cerita sama saya juga. Dan silakan Mas Doni bisa melanjutkan konselingnya, kegiatannya setelah dari saya. Terus jadi konseling berikutnya kita akan tentukan di minggu selanjutnya atau 2 minggu kemudian gitu ya. Jadi terima kasih Mas, terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih. Ya sama-sama, semoga dari konseling hari ini membawa perubahan ke kebiasaannya Mas Doni gitu ya Mas ya. Terima kasih Mas.